sering kita dengar syair yang disusun oleh orang-orang yang saleh. Adimis salata ala Nabi Muhammadin. Senantiasalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi. Diterimanya solawat oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti tanpa ada keraguan. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita itu di antara diterima atau tidaknya illa salata ala habibi Muhammadin, kecuali bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majelis di mana kita diajak berzikir mengingat Allah. Di majelis di mana kita diajak bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis di mana kita diajak untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan. Dan di majelis ini diperdengarkan kepada kita sejarah hidup manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad. Bahkan orang yang mengaku cinta kepada Allah, kalau tidak membuktikan dengan mengikuti jalannya Nabi Muhammad, maka cintanya dianggap dusta. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Diperintahkan untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Kalau orang mencintai Allah dengan meneladani Nabi Muhammad, mengikuti jalannya Nabi Muhammad, apa yang ia dapatkan? Dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang itu bisa mengikuti Nabi Muhammad jika dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW? Maka majelis seperti ini adalah sarana. Sarana untuk apa? Sarana untuk meneladani Nabi dan mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Karena di majelis ini kita dikenalkan dengan suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dibacakan sejarah hidupnya, disampaikan akhlaknya. Di majelis ini kita akan tahu betapa besar derajat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang itu semua menjadikan kita semakin memuliakan Nabi besar kita Muhammad SAW. Siapa yang memerintahkan kita memuliakan Nabi Muhammad? Allah. Kita lihat dalam Al-Quran, nyebut namanya Nabi Muhammad tanpa ada penghormatan dengan menyebut ya Muhammad, dilarang oleh Allah. Allah larang, jangan sampai kalian itu memanggil Rasul sebagaimana kalian itu memanggil salah seorang di antara kalian. Gak boleh tanpa penghormatan memanggil Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah atur bagaimana cara bicara dengan Rasulullah. Gak boleh seseorang itu ketika bicara dengan Nabi Muhammad mengangkat suaranya melebihi daripada Nabi Muhammad. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan pernah angkat suara kalian melebihi daripada suaranya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di zaman Al-Imam Malik bin Anas, itu beliau pernah di masjidnya Rasulullah mengajar hadisnya Rasulullah. Kemudian ada seseorang yang hendak bertanya kepada beliau dengan mengeraskan suaranya. Maka beliau mengingatkan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Nabi Muhammad memang sudah wafat, sudah dikebumikan, tapi bukan berarti hukum untuk menghormati beliau hilang. Walaupun kita berada di hadapan makam Rasulullah, Imam Malik bin Anas mengajarkan kepada kita bagaimana adab. Jangan sampai seseorang itu mengangkat suaranya di atas suara Nabi besar Muhammad SAW. Ayat ini turun diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Saking takutnya kalau bicara nanti suaranya lebih keras daripada suaranya Nabi Muhammad. Kalau bicara sama Nabi dengan suara
tidak bergerak, sampai diibaratkan ka'annahum fi ru'usihim thayrah, seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Burung itu kalau hinggap di kepala manusia, kalau manusia itu bergerak, burung itu akan terbang. Para sahabat Nabi itu tidak bergerak, kepalanya merunduk di hadapan Nabi Muhammad, seakan-akan di atas kepala mereka ada seekor burung. Saking apa ta'zimnya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di majelis ini kita berusaha untuk mengenal Nabi, dan pulang dari sini kita bawa sesuatu untuk kita pelajari. Akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Sebagaimana seseorang yang datang kepada Sayyidah Aisyah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Alasta taqra'ul Qur'an? Kata Sayyidah Aisyah, bukankah engkau membaca Al-Quran? Bala, saya baca Al-Quran. Kata Sayyidah Aisyah, akhlaknya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Apa yang kebaikan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, itu akhlaknya Nabi. Semua perintahnya Allah yang ada di dalam Al-Quran dikerjakan sama Nabi. Nabi Muhammad adabnya sebagaimana Al-Quran. Akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Gak ada yang ngalahkan, sampai akhlak beliau itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mau bicara sabar, gak ada yang ngalahin sabarnya Nabi Muhammad. Lahir dalam keadaan yatim, berat. Di saat usianya masih kecil sudah pisah dengan ibunya, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian di usia beliau yang masih kecil 6 tahun sudah kehilangan ibu tercintanya. Kalau mau bilang sabar, manusia yang paling penyabar Nabi Muhammad dari kecil. Beliau sudah menjadi orang yang paling sabar. 6 tahun kehilangan ibunya, kemudian diasuh oleh kakeknya 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Nabi Muhammad dalam hidupnya banyak mendapatkan ujian dari Allah yang berat. Apa? Kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Ibunya wafat, kakeknya wafat, pamannya Abi Thalib meninggal dunia, istri tercintanya Khadijah meninggal dunia di masa hidupnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi memiliki 7 orang anak, 6 orang anak wafat di masa hidupnya Rasulullah SAW. Hanya satu yang wafat setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Diuji oleh Allah, kehilangan orang tercinta, tapi tidak menggoyahkan kesabarannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan putra beliau yang paling kecil, Ibrahim, ketika lahir Nabi Muhammad bahagianya luar biasa. Tapi di usia yang masih kecil, Ibrahim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan Nabi menggendong putranya yang masih kecil, dan putranya dalam keadaan sakaratul maut, dan meninggal di pelukan Nabi Muhammad SAW. Nabi pun berkata, air kedua mata ini mengeluarkan air mata. Manusia kalau sedih mengeluarkan air mata. Akan tetapi apa kata Nabi Muhammad? Akan tetapi kami tidak mengucap kecuali yang diridhoi oleh Allah. Wala naqul illa ma yurdi rabbina, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak pernah berontak, gak pernah Nabi Muhammad itu kehilangan kesabarannya. Bukan hanya ujian yang seperti itu, tapi beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Dimusuhi oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya. Bahkan untuk sujud menyembah Allah mendapatkan banyak ujian dari Allah. Ada yang datang mencekek dari belakang, ada yang meletakkan ari-ari unta di pundaknya Nabi Muhammad. Ujian demi ujian dialami oleh Rasulullah, namun itu semua tak menghilangkan kesabarannya Nabi Muhammad SAW. Mau bicara rendah hati, tawadhu, dan ada yang mengalahkan tawadhunya Nabi Muhammad. Ma'a'uluwi maqamihi, derajat beliau manusia yang paling tinggi derajatnya, tapi orang yang paling rendah hati, yang paling tawadhu adalah Nabi Agung kita Muhammad SAW. Nabi itu gak punya singgasana. Kalau duduk dengan para sahabatnya membaur, pakaiannya sama. Bahkan terkadang ada orang yang datang dari jauh belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, masuk ke masjidnya Nabi, bertanya, man minkum Rasulullah? Siapa di antara kalian yang Rasulullah? Berarti itu menandakan kalau Nabi membaur dengan para
Muhammad dalam hadisnya bersabda, ajlisu kama yajlisul abd. Aku duduk seperti duduknya seorang hamba, bukan seperti duduknya seorang raja. Aku kama yakulul abd. Aku makan seperti makannya seorang hamba. Nabi Muhammad tidak makan seperti makannya seorang raja. Kesederhanaan. Bahkan Nabi Muhammad tidak mengkhususkan dirinya harus menunggangi kuda. Di mana zaman itu orang-orang yang memiliki kedudukan tidak mau keluar dari rumahnya menunggangi tunggangan kecuali dengan kuda yang mewah. Nabi Muhammad tidak pernah mengkhususkan, yang ada beliau gunakan. Kalau ada himar, keledai, tunggangannya orang miskin di zaman itu ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi tidak malu memboncengkan seseorang. Nabi pernah boncengkan sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Nabi pernah memboncengkan anak sahabatnya. Anak kecil diboncengkan sama Nabi Muhammad. Di depan seorang anak kecil yang bernama Kulthum bin Abbas dan belakangnya kakaknya yang bernama Al-Fadl bin Abbas. Dua orang anak kecil diboncengkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tawadhu, rendah hati. Bahkan terkadang ada yang datang kepada Nabi Muhammad, Nabi itu punya haibah. Walaupun beliau rendah hati, tidak menghilangkan kewibawaan. Yang ketemu sama Nabi yang menggigil. Kenapa? Kewibawaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan terkadang ditenangkan sama Nabi Muhammad, tenang. Saya hanya anak seorang wanita yang dulu di Mekah makannya daging yang dikeringkan. Jadi walaupun orang merasa wibawanya Nabi Muhammad luar biasa, justru Nabi terus merendah. Bahkan ketika Fathul Makkah, Allah bukakan kota Makkah, Makkah yang dahulu orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, saat itu ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan untuk Nabi Muhammad. Kalau panglima perang biasanya kalau menaklukkan satu kota masuk dengan membusungkan dadanya, sombong, atau terkadang bahkan membuat kerusakan, menunjukkan kalau dirinya berkuasa. Nabi Muhammad ketika Fathul Makkah masuk ke kota Makkah dalam keadaan merunduk sampai dagunya ini hendak menyentuh tunggangannya, merendah, khasyik, khadib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad walaupun derajatnya paling tinggi, namun beliau adalah orang yang paling ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Aisyah pernah ditanya, "Kaifa kana amal Rasulullah?" Amalnya Nabi Muhammad itu seperti apa? Kata keluarga Nabi Muhammad, amalnya Nabi Muhammad adalah yang dilakukan secara istiqomah, al-mudawamah. Nabi ngajarkan kepada kita kalau beramal jangan cuma sesekali. Yang sedikit tapi bisa diistiqomahi itu sangat dicintai oleh Allah ketimbang banyak tapi terputus-putus. Amalnya Nabi Muhammad mudawamah. Amalnya Nabi Muhammad yang sangat istimewa apa? Bangun malam. Bangun malam ini memiliki banyak sir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad gak pernah ninggalkan bangun malam. Bahkan Nabi Muhammad itu membagi malamnya menjadi dua. Setengah malam pertama beliau gunakan untuk istirahat. Kemudian setengah malam berikutnya beliau gunakan untuk tahajud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad ambil sedikit bagian daripada ngikutin sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wa minal laili fatahajjad. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah kalau malam bangun. Juhud kata para ulama, juhud itu artinya an-naum. Juhud itu artinya tidur. Kalau tahajud berarti tarkun naum bisa babi insyighali bis-shalah. Yang namanya tahajud berarti meninggalkan tidur karena sholat. Nabi Muhammad kalau malam bangun malam. Ya ayyuhal muzammil, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk bangun malam. Bahkan Sayyidah Aisyah meriwayatkan dahulu selama 1 tahun Nabi dan para sahabatnya tiap malam bangun malam. Karena saat itu bangun malam menjadi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Sampai akhirnya setelah 12 bulan lamanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun malam menjadi tatawu'an, menjadi amal sunnah yang sebelumnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap sepertiga malam yang terakhir
Nabi Muhammad telah menjelaskan kepada kita yanzilu rabbina ila sama'id dunya. Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya sangat dekat dengan hambanya, dan di setiap sepertiga malam yang terakhir Allah menawarkan kepada hambanya. Ada yang mau bertobat, aku terima tobatnya. Ada yang minta ampun, aku ampuni dosanya. Ada yang punya hajat, punya doa, aku kabulkan permintaannya, dan aku berikan keinginannya. Itu setiap malam di sepertiga malam yang terakhir. Maka hendaknya di sepertiga malam yang terakhir kita berdoa kepada Allah. Kita ini orang yang punya banyak hajat. Kita pengen istri kita menjadi istri yang solehah. Kita pengen punya anak menjadi anak yang solehah. Kita pengen punya rezeki yang berkah. Kita pengen berangkat haji. Kita ingin berziarah ke makam Rasulullah. Banyak hajat dalam diri kita. Ayo semangati diri kita untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir. Untuk apa? Menggunakan sepertiga malam yang terakhir berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Itu manhajnya Rasulullah dan manhajnya para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Bahkan sebagian daripada tabi'in mengatakan, bangunlah malam walaupun lamanya kadar waktunya bihal bisyah. Seperti waktu orang yang memerah susu kambing 1 gelas, nggak lama. Kau bisa bangun 5 menit, kau bisa bangun 10 menit untuk sholat 2 rakaat, kemudian minta ampun dan berdoa kepada Allah. Lakukan agar kita bisa meneladani Nabi Muhammad dan kita mendapatkan manfaat yang besar dari meneladani Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau sudah bangun malam, beliau bangun malamnya banyak, panjang. Zaman dulu gak ada jam. Ketika bangun malam sudah banyak beribadah, dia tanya sama budaknya, ya Nafi', wahai Nafi', apa sudah masuk waktu sahur sepertiga malam yang terakhir? Kalau belum, beliau lanjutkan ibadahnya. Kalau dikabarin sudah masuk waktu sahur sepertiga malam yang terakhir, aqbala ala du'a wa istighfar, beliau kemudian berdoa dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil asharihum yastaghfirun. Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan amalan di waktu sahur, di waktu sepertiga malam yang terakhir, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad dijamin surga, kekasihnya Allah. Bahkan kelak yang akan memberikan syafaatul uzma. Tapi beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita diajarkan bagaimana takut kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti hidupnya beliau santai-santai, tidak. Beliau sempurna dalam setiap keadaannya. Bahkan Syekh Nuruddin Al-Iqr dalam kitabnya An-Nafahat Al-Iqriyah menyebutkan saking istimewanya Nabi Muhammad. Manusia itu biasanya punya satu sifat baik yang unggul, yang lain biasa. Unggulnya cuma di 1 atau 2 sifat. Dan biasanya satu sifat atau 2 sifat yang unggul ini bukan terus posisinya di atas terus, terkadang melemah. Ada orang baik, tapi kebaikannya biasa. Tapi di antara kebaikannya tadi ada yang satu yang dia unggul. Apa? Oh, mungkin orangnya ini rendah hati. Orang ini sangat rendah hati, lainnya biasa. Tapi biasanya yang unggul itu gak selalu berada di atas. Tapi melemah, turun, kadang naik lagi, kecuali Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad seluruh sifat baiknya, akhlaknya berada di puncaknya, semakin tinggi dan tidak pernah turun kualitasnya. Saking apa mulianya Nabi Muhammad. Maka beruntung orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad? Karena Nabi bilang apa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang cinta kepada